Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Holik, guru pengajar pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Arosbaya. Siswa-siswi Bapak semuanya, semoga dalam lindungan Allah. Tetap semangat dalam belajarnya. Pada bab ini, pelajaran pendidikan agama Islam, saya akan menyampaikan materi perilaku taat, kompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja. Materi yang akan kita bahas untuk selanjutnya yaitu taat pada aturan. Yang kedua, berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Pentingnya taat pada aturan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk dan patuh kepada setiap perintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita harus mentaati peraturan yang ada. Seorang Muslim wajib meyakini bahwa aturan yang paling tinggi adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada aturan di bawahnya yang bertentangan dengan aturan Allah, termasuk aturan-aturan yang dibuat oleh manusia atau pimpinan-pimpinan di antara mereka. Pentingnya taat kepada Allah dan Rasul. Allah akan menurunkan rahmat-Nya manakala manusia taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Taatnya kita kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Yang kita ikrarkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat tersebut mengandung arti siap dan rela tunduk dan patuh kepada setiap aturan yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan. Dalil perintah Allah dan Rasul-Nya, di antara ayat Allah yang memerintahkan taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah Quran Surat Ali Imran ayat 132 sebagai berikut. Wa'ati'ullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasul, yaitu Muhammad, agar kamu diberi rahmat. Dalil perintah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri atau pemimpin. Di antara ayat-ayat Allah yang tercantum dalam Al-Quran yang memerintahkan taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Shadaqallahul Adzim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri.
pemegang kuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasulnya, yaitu Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dari ayat tersebut kita dapati ada 3 bentuk ketaatan. Yang pertama, taat kepada Allah, wa ati'ullah, taat kepada Rasul, wa ati'ur Rasul, dan taat kepada ulil amri wal ulil amri minkum. Selanjutnya mari kita talaah arti dari ulil amri. Secara umum, ulil amri atau pemimpin adalah seorang atau kelompok orang yang mengurus kepentingan-kepentingan umat. Menurut para ulama ahli tafsir seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Maraghi, dan ahli fikih seperti Al-Mawardi, ulil amri dapat diartikan sebagai ulama, ahli ilmu atau ulama, ahli fikih atau sahabat Nabi, khususnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab, ahli hikmah, pemimpin perang, dan seluruh pemimpin lainnya. Taat kepada ulil amri atau pemimpin, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ketaatan kepada ulil amri sifatnya tidaklah mutlak, karena sehebat apapun ulil amri, tetaplah ia manusia yang memiliki banyak kekurangan dan banyak kelemahan. Jika produk dari ulil amri tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka wajib diikuti. Namun jika bertentangan, maka tidak wajib diikuti. Ketaatan kepada ulil amri atau pemimpin merupakan kewajiban umat selama pemerintah itu tidak mengajak untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Di antara larangan taat kepada perintah untuk bermaksiat dalam hadis diriwayatkan an Abi Abdurrahman an Ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'ata fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf, riwayat Muslim. Tidaklah boleh taat kepada perintah maksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Hadis riwayat Muslim. Pembahasan materi selanjutnya adalah berkompetisi dalam kebaikan. Perintah berkompetisi dalam kebaikan terdapat dalam surat Al-Maidah tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marjukum jami'an fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul adzim. Artinya, sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan. Quran Surat Al-Maidah ayat 48.
Selanjutnya, selain perintah berlomba-lomba atau berkompetisi dalam kebaikan, terdapat pula perintah untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Perintah tersebut terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 5 ayat kedua. Siswa-siswi Bapak yang dirahmati Allah. Pembahasan selanjutnya adalah materi tentang etos kerja. Apa itu etos kerja? Etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi corak khas dan keyakinan seseorang atau kelompok. Di antara dalil yang berkaitan dengan etos kerja terdapat dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105. Simak surat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Siswa-siswi Bapak yang dirahmati Allah, berkaitan dengan etos kerja, marilah kita menjadi orang yang terhormat dengan usahanya sendiri, atau tidak meminta dan bergantung kepada orang lain. Karena Rasulullah SAW bersabda, Anil Miqdami radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'amun qad khairan min ay ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Bukhari. Dari Miqdam radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak seorang pun yang makan lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihissalam makan hasil usahanya. Hadis riwayat Bukhari. Siswa-siswi Bapak yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan dari bab ini, yaitu perilaku taat, kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Saya akhiri, semoga penyampaian ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.